Kita jawab beberapa pertanyaan. Pertama, Pak Irmanto. Assalamualaikum Ustaz. Melanjutkan pertanyaan kemarin mengenai contoh syair puisi. Contohnya Wajah-Wajah karya Khalil Gibran. Saya novel Khalil Gibran ini yang pernah saya baca, Al-Ajnihah Al-Mutakassirah, sayap-sayap patah. Jadi ungkapan-ungkapannya tentang cinta. Jadi selama tidak, Bapak tak ada ngasih contoh, Bapak hanya ngasih judul saja, Wajah-Wajah. Kalau maksud saya, kasihlah saya satu contoh, nih syairnya, nih bunyinya, baru situ nampak, oh ini bertentangan dengan akidah. Nah, jadi kalau teks itu bertentangan dia dengan akidah, bertentangan dia dengan syariat Islam, menafikan Tuhan itu nggak ada, yang ada itu adalah waktu dan zaman. Kalau berakhir waktu, itu baru. Kalau bertentangan dengan akidah. Tapi kalau dia bercerita tentang akhlak, tentang kebaikan, kita ambil. Mana dalilnya Pak Ustaz? Satu, ketika terjadi perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit. Nama asli perang itu perang Ahzab, aliansi partai-partai. Karena Nabi dikeroyok oleh aliansi partai kafir, partai munafik, partai Yahudi, mau mengeroyok Nabi. Datanglah Salman Al-Farisi. Kata Salman, ya Rasulullah, ya, kami di Persia ada sebuah tradisi. Apa tradisinya? Kalau kami perang itu kami gali parit keliling, supaya musuh dari sana nggak masuk. Itu nggak ada wahyu. Tak ada Allah menyuruh, hai orang beriman, galilah parit. Nggak ada. Dan itu datang dari Persia. Persia itu kafir, nyembah api. Apakah Nabi berkata, hai Salman, ini dari negeri kafir, haram kita ikut? Enggak. Nah, jadi produk kafir, apakah itu benda, apakah itu syair, selama tidak bertentangan dengan syariah, boleh dipakai. Begitu juga ketika Islam sampai ke Bizantium. Bizantium adalah kota yang didirikan oleh Kaisar Bizanti. Lalu kemudian kota itu ditaklukkan oleh Konstantin, dirubah dari Bizanti menjadi Konstantinopel. Orang dulu apa-apa itu mengenang nama, kasih nama. Begitu orangnya jatuh, ganti nama lain. Bizanti, buat nama kota Bizanti. Tumbang Bizanti, Konstantinopel. Tapi ketika Muhammad Al-Fatih naik, dia tidak buat nama kota itu jadi Fatih City, Al-Madinah Al-Fatihiyah, enggak. Tapi dia pakai Istanbul. Yang dia bawa bukan dirinya, tapi agamanya, keyakinannya. Nah, di antara ciri khas bangunannya adalah menumpuk batu-batu melengkung. Coba nanti kalau pergi ke Istanbul, coba lihat batu-batu itu ditumpuk, bukan dicor seperti tempat kita. Batu itu ditumpuk, tapi susunannya begini, yang besar di atas, kecil di bawah. Bisa batu itu tak jatuh. Arsitektur melengkung itu tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena Masjid Nabawi itu tiangnya batang korma, habis itu di atasnya adalah pelepah korma. Tidak ada arsitektur batu melengkung. Itu dapatnya dari mana? Dari Bizantium. Makanya sekarang masjid-masjid kita coba tengok, dari batu melengkung ke atas. Nah, kubah. Bahkan sekarang kubah dijadikan sebagai rukun. Kalau masjid nggak pakai kubah, nggak sempurna Islamnya. Itu jawaban secara umum Pak Irmanto. Dua, Asep. Oh, ini dia yang memindahkan kursi Balkis tadi. Memindahkan kursi Balkis dari Sabah ke Palestina. Namanya Asif bin Balkhiyah. Langsung ada tanya. Apakah termasuk zalim jika kita nonton video YouTube tapi kita skip iklannya Pak Ustadz? Enggak. Saya kalau menonton ceramah atau video pendek dakwah apa ada iklan, saya lewatkan aja. Tidak zalim. Yang takut Pak Asif. 3, Syafira. Ustadz, bolehkah membaca Sayyidul Istighfar saat sujud dalam sholat?
Sami'allahu liman hamidah. Nabi membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tapi ada satu sahabat di belakang lain bacanya Sami'allahu liman hamidah hamdan thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah ya hamdan thayyiban mubarakan fih. Selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang baca bacaan beda seperti yang aku baca? Kata sahabat, aku ya Rasulullah. Kau yang baca itu tadi? Iya. Futihat abwabus sama, dibuka pintu langit, malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca, turun mereka bawa rahmat. Komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap hadis ini dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, apa kata dia? Jawazu ihdatsi dzikri ghairil ma'sur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'sur. Komentar Ibnu Hajar Asqalani, jawazu ihdasi dzikri ghairil ma'sur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'sur. Jawaz boleh, ihdas membuat, zikri doa, ghairil ma'sur yang tidak ada dalam Quran dan hadis, fis shalah dalam salat, malam yukhalif bil ma'sur selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Jadi Ibu Safira ketika ibu sujud, ibu buat doa Jawa, ibu buat doa ketika sujud terakhir salat tahajud, tapi bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia. Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiba, Allahumma rzuqni sayarata Lamborghini. Boleh membuat doa yang tidak bertentangan dengan Quran Sunnah dalam sholat. Nah sekarang ibu baca doa Sayyidul Istighfar, sedangkan yang dibuat sendiri aja boleh, apalagi doa yang dibuat buat Nabi. Apa isi Sayyidul Istighfar itu? Isi Sayyidul Istighfar itu doa Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Rabbku, la ilaha illa anta khalaqtani, tiada Tuhan selain engkau, khalaqtani kau menciptakan aku, wa ana abduka aku hambamu, wa ana ala ahdika aku ada perjanjian dengan engkau, wa wa'dika mastata'tu sesuai dengan kemampuanku, abu ulaka bi ni'matika alayya aku datang menghadapmu dengan nikmat yang banyak, wa abu ulaka bi dzambi tapi aku juga datang dengan dosaku yang begitu banyak, faghfir dzunubi ampunkan dosaku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Isinya adalah pujian dan doa, ya enggak apa-apa. Yang tak boleh itu membaca ayat Allahu Akbar, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena sujud itu paling rendah, sedangkan ayat kalam Allah tinggi. Tak boleh yang tinggi dijatuhkan ke tempat yang rendah. Begitu Bu Safira. Safira ini rumah sakit di Pekanbaru. 4. Amos. Ustadz, apa pendapat Ustadz tentang kitab perukunan? Pak Amos, Islam itu isinya 3. Yang pertama akidah, yang kedua fikih halal haram makruh, yang ketiga akhlak. Ini yang 53 stasiun ini akhlak, ini masuknya ke sini. Lalu kemudian dalam fikih ini ada lagi fikih sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, dibagi lagi ibadah, muamalah. Nah khusus yang fikih ibadah ini datanglah Al-Muhtadin. Tapi Sabil Al-Muhtadin terlalu tebal, maka diringkas lagi oleh ulama Banjar, namanya
Perukunan Melayu. Yang nulis Perukunan Melayu ini cucunya, cicitnya masih hidup. Dikasihnya saya satu eksemplar. Ustadz selalu nyebut Perukunan Melayu, itu kakek saya yang nulis. Nih saya kasih ke Ustadz waktu saya pergi ke Banjar. Gara-gara Perukunan Melayu inilah nenek moyang kita tahu sholat. Saya waktu datang ke Islamic Book Fair, Ustadz tahu nggak buku apa yang paling best seller selama? Saya penasaran, saya sangka buku yang Inggris-Inggris yang hebat. Buku apa? Tata Cara Sholat Lengkap. Itu buku yang paling best seller. Tata Cara Sholat Lengkap yang warna biru muda. Itu buku yang paling laku sejak zaman dulu sampai sekarang. Sebelum buku itu ada, buku itu kan tulis huruf Latin. Ini buku yang paling masyhur, Perukunan Melayu. Kenapa disebut Perukunan? Karena di situ cerita rukun, syarat rukun. Jadi buku ini bagus. Mazhab yang dipakai apa? Mazhab Syafi'i. Adik-adik yang di Fakultas Syariah buat skripsi Perukunan Melayu, studi filologi. Kalau kami dulu di Maroko ada satu mata kuliah namanya Manhaj Tahqiq Nusus, studi teks klasik filologi, kaji itu, kaji supaya anak-anak zaman sekarang milenial ini tahu bahwa ulama kita itu hebat, karyanya luar biasa dan pakai huruf Arab Melayu. Hebatnya ulama dulu yang menulis dari Banjar, bisa buku itu dibaca dari Aceh sampai Papua. Orang Aceh bahasa Aceh, orang Minangkabau Padang bahasa Minang, orang Papua dengan segala macam bahasanya, orang Bugis Makassar. Tapi buku itu bisa di seluruh Nusantara nih pakai bahasa Melayu. Perukunan Melayu. Terakhir, Idang Rasidi. Ustadz, apa hukum bayar zakat dengan uang piutang? Contoh, si A punya hutang si B. Si B nyuruh si A agar uangnya dibayarkan zakat fitrah saja. Si A punya hutang pada si B. Si A punya hutang pada si B. Si B nyuruh si A bayar hutang. Kau kalau mau bayar hutang, kau bayarkan dalam bentuk zakat fitrah. Itu namanya tahwil. Tahwil itu adalah mengalihkan, ihalah, mengalihkan hutang. Apa syaratnya? Yang pertama, sama-sama tahu hukum fikih. Yang kedua, dibayarkannya sebelum waktu pembayaran zakat fitrah berakhir. Jangan, kau bayarkan zakat fitrah, ayah, beres lah itu, tidak usah apa kau beres itu. Besok habis sholat Idul Fitri, udah kau bayarkan. Alah, nggak ada pula beras kau, itu karena tahu, dua-duanya ngerti hukum. Utangnya berapa? Utangnya 100.000. Kau bayarkan zakat fitrahku. Kau tahu kan kapan waktu terakhir bayar zakat fitrah? Sebelum khotib naik mimbar. Bayarkan. Berapa kilo? 3 kilo. 3 kilo beras sekarang berapa? Hah? 42.000. Berarti kalau utang 100.000 masih ada 58 lagi. Nah, itu yang saya maksud tuh mesti ngerti fikih. Nah, jadi hukum asal ihalah, tahwil utang piutang itu hukumnya boleh, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Hati-hati ini Pak, jangan iya aja tahu-tahu tak dibayarkannya, berutang kita. Jangan gara-gara 3 kilo beras tersangkut amal kita, gara-gara 3 kilo banyak mudaratnya kepada kehidupan kita. Nah, ini tentang masalah mengalihkan hutang piutang. Sahabat Hidayah Hati, mari kita tambah ilmu agama kita melalui tausiah Ustadz Abdul Somad dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.